Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Awwalu man yab'atsu minal qubur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad bin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdhalih. Sadatul Qurama wal Afadil Masyayikhun al-A'izza al-Mukarramun, para asatid, para kiai, para hujjat, para ajengan, para wali. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Ya, hati haji nama terloga ya. RT sarua deh. Marang. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, spesial, yang kata beliau Bapak Ketua LPM diundang untuk sholat subuh berjamaah. Maneh nama KDG diundang jakir sholat subuh, bukan untuk melawak begitu. Sholat subuh ge maneh nama balik di amplopan. Atuh abang uing anu ngomong ke di amplopan mah. Kayak bener. Bang Ocit ini yang munar kemana? Dan juga Bang Udin Nganga, alhamdulillah mudah-mudahan beliau berdua dipanjangkan umurnya. Amin. Begitu juga guru-guru kita semua yang hadir di tempat ini, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya, Allah berikan kemudahan di dalam menjalani kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Guru saya Bapak Ustadz Esi Murdiana yang sudah menjadi imam di pagi hari ini, dan juga Bapak Ustadz Muhsin yang sudah membacakan Qissatul Maulid, yang mana mudah-mudahan di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para jamaah hadirin rahimakumullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, nikmat sehat, panjang umur. Kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang memang alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang penuh berkah ini, yang mulia ini, sama-sama menghadiri kewajiban kita di hari Ahad pagi berjamaah sholat subuh, yang mana sudah kita jalani sudah beberapa tahun, yang semakin hari semakin banyak peningkatan. Alhamdulillah. Terakhir bersuci di sini sampai gardu ngetan. Ayeuna bikin kapan kok kan? Alhamdulillah. Kemarin udah sampai gardu terakhir tuh, dari gardu ngetan. Emang biasa lagi kan itu jamaahna. Ayeuna bikin kapan kok? Belah pada kidul. Berarti jamaahnya semakin banyak. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasanya Cikiwul istimewa. Tuh Bang Udin, tuh ya Bang Ocit ya. Cikiwul begini nih. Ini udah berapa puluh tahun kita begini nih. Alhamdulillah 20 tahun lebih. Doain ya kita biar bisa istiqomah. Biar jamaahnya semakin banyak bertambah. Amin ya rabbal alamin, Pak. Shalawat alaihi salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat tabi'in hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ulama berkata, qawamud dunya bi arba'atin asya'a. Kokohnya pilar kehidupan dunia, kata ulama, ini tergantung daripada 4 perkara. Jadi kalau 4 perkara ini sudah bisa tegak berdiri, maka insya Allah kehidupan di alam dunia, masyarakat menjadi aman, damai, sentosa, adil dan makmur. Tergantung dari 4 apa? 4 perkara. Yang pertama ilmu ulama. Yang pertama ilmunya ulama. Laulal ilmu ulama lakana nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena
ulama, maka manusia pasti akan seperti hewan. Tidak punya adab, nggak punya sopan santun, sakarepna sorangan. Kalau bukan karena ilmunya ulama yang mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, maka sudah bisa dipastikan manusia itu seperti bahaim. La halakal jahilun. Bahkan orang-orang yang bodoh itu pasti akan rusak, akan hancur kalau bukan karena ilmunya ulama. Kita hadir di pengajian, di majelis taklim, pengajian-pengajian di kampung kita banyak, sudah sering saya sampaikan. Mulai dari RW 1 sampai RW 6 banyak pengajian di kampung kita. Mulai dari malam Sabtu, malam Senin, malam Minggu, malam Selasa dan seterusnya, pengajian hampir penuh setiap malam di kampung kita. Banyak pengajian, banyak ulama yang mengajarkan ilmunya kepada kita. Maka mumpung masih ada mereka yang mau memberikan ilmunya kepada kita, sebisa mungkin kita ambil manfaat daripada apa yang mereka sampaikan. Karena ini tergantung daripada bagaimana mereka mengajarkan ilmunya kepada kita, sehingga nanti kehidupan di masyarakat, apa yang mereka sampaikan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di setiap masjid, di setiap musola diadakan pengajian. Banyak guru-guru kita, asatidz kita. Tapi terkadang zaman sekarang aneh Pak, zaman sekarang kadang heran, kadang bingung. Bagaimana bingungnya? Pengajian banyak, kadang sok pala pilih keneh. Aing mah mung ka ustad eta ngajina, marehna mah kieu. Aing mah hayangna ka ustad itu be marehna mah jelema kieu. Atau bahkan ada yang harus mengaji kudu ka Habib be, enggak begitu Pak. Emang lamun teu ka Habib kunaon ngajinya? Sebelum kita pergi kemana-mana, penuhi dulu pengajian-pengajian musola kampung kita. Sebelum kita pergi jauh melangkah kemana-mana, isi dulu masjid-masjid yang ada di kampung kita. Seharusnya begitu. Sebab apa? Kalau bukan kita yang meramaikan kampung kita, lalu siapa yang akan meramaikannya? Takbir! Jadi kadang gitu aya nama lamun tukang kiai anu coba pengajian. Asal daek neangan coba ka mana RW hiji nepikeun ka RW genep. Loba tim mulai peuting naon bae aya ke pengajian. Aya deui ngoraan aing nu ngajarna ge sama kolotan aing nu ngajarna ge mung gitu ge. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Palobah ngaji erek ngorak keneh nu ngajar erek saumuran jeung urang pasrahkeun. Biarin palobah ngaji urusan dia dan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril yang derajatnya jauh di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah terus Nabi Muhammad merasa risih? Enggak sama sekali. Apakah Nabi Muhammad merasa malu? Enggak sama sekali. Apa Nabi Muhammad merasa terus kemudian harga dirinya menjadi runtuh? Enggak sama sekali. Nabi Muhammad belajar Al-Quran talaki kepada malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Dan Nabi Muhammad tidak pernah merasa dirinya hina karena belajar kepada orang yang lebih rendah derajatnya daripada beliau. Itu yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalian teuing nu ngajarna ngora keneh ge lamun emang main nggak bisa pasrahkeun. Urang tuturkeun tah kieu geuningan, tah kieu geuningan. Ulah palah pilih. Kudu hayang ka kiai anu bae, kudu hayang ka Habib anu bae. Di lembur urang loba isian heula masjid mushola nu di lembur urang. Tarak urang mangkat ka mana-mana. Lain teu meunang, bukan enggak boleh. Silahkan untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk mencari guru. Tapi kalau di kampung kita masih pengajian kosong, banyak yang kosong, musola banyak yang kosong, masjid banyak yang kosong, lalu siapa yang akan mengisi itu semua kalau bukan kita? Betul? Nah ini maka yang pertama qawamud dunya
pilar kehidupan dunia. Bisa banyak riwayat yang mengatakan mencari ilmu itu wajibnya sampai tidak masuk ke liang lahat. Saking wajibnya mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang sering kita sebut lahat itu apa lahat? Lahat itu benar lahdi. Lahat itu liang kubur, jebol, tak lahat namanya. Kita masih diwajibkan mencari ilmu sampai kita masuk ke liang lahat. Saking wajibnya mencari ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk kita mencari ilmu. Ustaznya jauh, ngajinya jauh. Bahwa onam itu sokeh maka dicicimu ke bandar kebal lempang kah ngalaman sudah. Maka sore balik isu isian jolang urla. Bahwa itu sokeh aina sanyo tinggal nyetrekeun. Iya, untuk kudu mangkat jauh di lumpur urang loba. Sudah, karena ilmunya ulama yang menjadi bahan pokok penting daripada masyarakat yang adil makmur sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, adlul umaro. Kalaulah bukan karena keadilan daripada umaro, maka masyarakat akan melakukan perbuatan zalim satu dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan la akalan nasu ba'duhum ba'do. Manusia akan saling memakan, akan melakukan perbuatan zalim antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ulama terkadang Allah mencegah sebuah kemungkaran melalui tangan ulama, melalui tangan pemimpin yang adil. Terkadang Allah menghapus kemungkaran melalui tangan pemimpin yang adil. Apa yang tidak bisa dihilangkan oleh Al-Quran secara langsung? Contoh begini. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan bahwa khamr, minuman keras itu diharamkan. Ada kaidah yang mengatakan, kaidah usul fiqh mengatakan kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Jadi bukan cuma orang tua doang, bukan cuma topi piring doang yang bisa memabukkan dan mengharamkan. Tapi lamun kurang minum cai segalon terus ya, kurang mabok haram dah. Kan jadi ada kaidah innamal khamru wal maisir ila akhirih al-ayat. Dilarang karena min khutuwati syaitan. Begitu, betul. Obat-obatan terlarang di Al-Quran ada, sudah jelas tertera bahwa itu haram. Tempat kita, di kampung kita masih ada yang menjual hal-hal yang seperti itu. Apa yang disampaikan Al-Quran tidak bisa dicegah. Akhirnya apa? Pak Lurah turun tangan langsung menutup tempat sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dibantu berbagai macam elemen yang ada di masyarakat kita. Umaro dari satu hal penting dalam kehidupan masyarakat. Maka bagaimana caranya menjadikan baladun thayyibatun walaupun kufur? Ya, nggak bakalan mungkin, apalagi kalau umaro dan ulamanya tidak akur. Alhamdulillah di Cikimul mah umaro dan ulama dan umaro ini seperti ini. Akur dua nana, berjalan bersama-sama. Sehingga apa yang diprogramkan oleh umaro di kelurahan didukung oleh para ulama yang mengeluarkan fatwa bahwa ini haram, ini tidak boleh, ini jangan, itu boleh, ini silahkan. Kalau ini tidak berjalan bersama, maka masyarakat yang ada di kampung kita sudah pasti akan terjadi banyak kekacauan, betul? Dan akhirnya apa? Tempat-tempat yang semacam itu di kampung kita Citiul sekarang sudah tidak ada, betul Pak RT? Sekarang sudah tidak ada ya Pak ya. Alhamdulillah, ini berkat kerjasama kita. Maka kalau kita menginginkan kampung kita bersih dari hal-hal yang demikian, antara ulama umaro harus selalu bersinergi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sakaul adniyah. Yang ketiga yang menopang pilar daripada kehidupan bermasyarakat supaya adil, makmur, damai, aman, sejahtera adalah kedermawanan para agniya, orang-orang kaya. Yang merasa banyak duit, ya kan, bisa beribadah dengan duitnya, ya kan. Kita infak, kita sedekah karena apa? Kemudahan memiliki banyak harta yang bisa diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan
karena kedermawanan ulama, laha lakal fuqara, maka orang-orang fakir pasti akan hancur binasa. Di dalam kitab Manahijul Imdad, syarah daripada Irsyadul Ibad, disebutkan begini. Kebiasaan ulama zaman dulu ini sering meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan, kemudian mereka berpura-pura lupa. Jadi pura-pura bohong. Aja lain anu hutang lu pura-pura bohong, tapi lu ngahutangkeun. Lalu zaman ayeuna kumaha? Lu bohong lu mana? Dibalik. Lu bohong lu hutang. Lu bohong lu hutang. Kalau balik lagi kumaha? Gua akan mana? Ayo gitu. Makan ke mana? Makan ke balik deh. Teman amat tuh. Kebiasaan para ulama zaman dulu, ketika meminjamkan uang kepada orang lain, mereka menyengaja berpura-pura lupa sampai akhirnya hutang tersebut jatuh tempo. Sebab apa? Ketika seseorang meminjamkan uang sampai jatuh tempo dan dia memberikan waktu tenggang, maka pahalanya adalah seperti dia bersedekah sebanyak uang yang ia hutangkan kepada orang tersebut. Umpama LPM minjem duit kawaka. Balik. Umpama LPM minjem duit kawaka. Waka aing minjem duit lah tuh, jangan beli udut. Pokok teu mau duit cash, bara duit Pak 100 be ka jeung 100 derek tah kawaka teh. Geus seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sabulan teu dibayar dari bae. Pawaka aja poho aja teh ah. Maka ketika Pawaka merasa lupa dengan hutangnya sampai akhirnya jatuh tempo dan dia diberikan tenggang waktu sampai Pak LPM bisa membayar hutangnya, maka sedekah daripada uang yang dihutangkan itu terus mengalir pahalanya untuk Pawaka. Itu begitu. Maka ulama zaman dulu itu ngajak mohokeun. Wah, zaman sekarang mah kembali. Yang hutang yang pura-pura lupa. Dari tadi dia kanjeng doing kebutuhan meureun. Ocok saha. Umur tadi digalakan sia. Digalakan manehna. Apa jadi urang lagi benar. Bodoh teh aku masih apa gitu nunggu nama. Daripada urang pasea. Apa beneran pasea? Itu ulama dulu gitu karena kedermawanan agnia zaman dulu nih meminjamkan uang sampai dia lupa. Itu begitu. Kita kira-kira bisa nggak nyontoh begitu? Kira-kira bisa nggak nyontoh begitu? Boro-boro. Ya, itu kedermawanan agnia daripada orang-orang kaya. Sebab apa? Kalaulah bukan karena kedermawanan agnia lahalakal fuqara, maka orang-orang fakir ini pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Sebab apa? Kemarin apa kata Ustaz Asep? Kemarin waktu ceramah tuh di Musola Al-Jannah, kalau orang fakir dan orang kaya tidak mau bersinergi, tidak mau saling mengisi, ya kan? Saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, maka tidak akan ada dikatakan orang kaya kalau tidak ada orang miskin, betul? Maka harus selalu bersama-sama. Ibarat kakak adik antara orang kaya dengan orang miskin, kemana-mana kudu bareng. Eta jelema disebut benghar sebab aya keneh jelema miskin. Manehna disebut miskin berarti masih aya keneh jelema kudu bareng. Coba cek Ustaz Asep kamari kumaha? Palembah diciki mulu bonghar kabeh. Bingung bareng mereka. Iya, bingung bareng mereka. Masing-masing boga Fortuner cenah kan. Masing-masing boga Pajero. Lebaran bareng mereka saha batur ge modal. Atuh bingung urang. Mantan antara fuqara dan agniya ini seperti kakak adik yang selalu berjalan bersama-sama. Tidak akan dikatakan orang tersebut kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak akan dikatakan orang tersebut miskin selama masih ada orang kaya di situ. Yang keempat, yang terakhir, du'aul fuqara.
Yang terakhir adalah doanya dari para fukoro, daripada orang-orang fakir. Sebab apa? Kalau bukan karena doanya fukoro, lahalakal agniya, orang-orang kaya pasti akan hancur binasa. Orang kaya karena kedermawanannya kepada orang fakir karena doanya mendoakan orang-orang kaya. Di dalam syarah kitab Mukhtarul Ahadits ada sebuah riwayat begini. Di akhirat nanti ketika orang-orang berjalan berbaris bersama-sama, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Jurusannya pasti memang dua di akhirat. Kalau tidak ke surga, ke neraka. Muaka pondok ayam bakar itu mah. Musuh jalan ini mah. Untung guys. Kamu mulon mah, cari isi paling kemarin udah bawa, tadi. Di akhirat nanti jangan cuma dua nih. Kalau enggak ke surga pasti ke neraka. Maka ketika orang-orang berbaris sesuai dengan barisannya, di barisan orang-orang yang menuju ke neraka itu banyak orang-orang kaya. Di barisan orang-orang yang menuju jalan ke neraka banyak orang-orang kaya. Tak kade. Orang kaya yang tidak mau mendermakan hartanya, orang kaya yang tidak mau membagi-bagikan kekayaannya, dikhawatirkan sebagaimana nanti yang akan terjadi di akhirat, mereka berada di barisan orang-orang yang menuju ke neraka. Naudzubillah min. Mantap, PPM lah membogaran naon juga naik jadi mah. Nah, kemudian di barisan orang-orang yang menuju ke surga ini ternyata banyak orang-orang fakir. Sehingga orang-orang fakir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong jadikan mereka agniya, orang-orang kaya yang sudah pernah mendermakan hartanya di alam dunia. Mereka ajak ke surga berkat doa daripada orang-orang fakir." Coba bayangkan kalau bukan karena doa orang fakir, apa yang bisa dilakukan oleh para orang-orang kaya? Akan hancur binasa orang-orang kaya kalau bukan karena doa daripada orang-orang fakir. Sebab apa? Allah terkadang menyimpan sesuatu yang tidak kita ketahui. Kata Nabi Muhammad SAW, mungkin ketika kita melihat orang yang berpakaian compang-camping, bajunya semrawut, rambutnya acak-acakan, tertolak di berbagai macam pintu. Tetapi jikalau kita jangan pernah sesekali meremehkan daripada orang-orang fakir. Bisa jadi orang-orang fakir tersebut mendoakan kepada kita lantaran pernah kita beri sesuatu kepada mereka. Itulah yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga dengan ibadah yang kita kerjakan. Jangan bangga dengan harta yang kita miliki. Jangan bangga dengan apa yang sudah kita sedekahkan kepada orang lain. Justru dengan doa orang fakir itulah mungkin saja kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata Ansarul Ulama yang menjadi daripada pilar kehidupan dunia supaya masyarakat menjadi adil, makmur, damai, tentram, sejahtera. Itulah 4 fondasi yang harus selalu ada. Yang pertama ilmunya ulama, yang kedua keadilan daripada pemimpin, yang ketiga kedermawanan orang kaya, yang keempat adalah doa daripada orang-orang fakir. Maka mudah-mudahan itu semua ada di kampung kita Cikiwul tercinta ini, supaya apa? Cikiwul menjadi kampung Cikiwul yang istimewa. Pastikan takbir lah. Allahu Akbar. Takbir. 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 Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit daripada apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, maka mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk kita. Jamaah semakin banyak, Allah berikan panjang umur, afiat, terutama ke masjid musola nih, yang musola kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mungkin Bang Udin atau Bang Ocit untuk selanjutnya
kita dengarkan